siap. Spirit doll atau boneka arwah ya. Iya. Kalau kita batasi di konteks ini, jadi bukan boneka-boneka yang lain, tapi lebih kepada terminologi boneka arwah seperti yang dipahami sekarang. Artinya kan kita definisikan dulu supaya jelas pembahasan, yaitu boneka yang dimaknai atau dipahami di dalamnya mengandung arwah tertentu. Kita tidak mengenal ada roh yang arwah yang penasaran. Kalau arwah itu jamak dari roh ya. Arwah yang masih penasaran, gentayangan, atau hinggap mencari inang di benda-benda tertentu, kita tidak mengenal itu. Yang menariknya, Al-Quran menginformasikan jin yang justru punya peran. Mengambil peran-peran. Ya, seakan-akan dia adalah rohnya si fulan yang kemudian bisa dipanggil, bisa datang melalui perantara kadang manusia-manusia tertentu yang dikenal dengan dukun, kahin. Sekarang dibagus-bagusin, paranormal, kan? Itu kan pada nggak normal sebetulnya. Namanya macam-macam lah ya, namanya macam-macam. Tapi kan interaksinya dengan jin. Dan itu disinggung di Al-Quran, jangan salah. Di Quran surah 72 dengan namanya surah Al-Jin, ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada ya sebagian manusia yang berkongsi itu dengan jin, bersekutu. Ya, ada yang minta perlindungan sifatnya, yang uzun itu bisa minta perlindungan. Ya, bisa berkomitmen sesuatu, harapan-harapan. Ya, kalau dalam bahasa kekinian yang kasus pesugihan misalnya, ya kan? Atau misalnya pengen sesuatu ya dilancarkan ini, bahkan ada yang mencoba hubungan dengan jin dan seterusnya. Ya kata Al-Quran fazaduhum rahaqa, itu nggak nambah apa-apa kecuali kerugian, kelelahan. Ya, apalagi rahaqa itu sesuatu yang ya tidak nyaman lah, menyengsarakan, tidak menambah apapun, jadi sengsaraan saja. Jadi kalau ada dipahami di boneka itu hinggap arwah dan sebagainya, dalam Islam itu penyimpangan. Ya, artinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Islam tidak memahami demikian. Yang ada boleh jadi jin. Ya, jin yang dipaksakan untuk hadir dalam boneka itu, yang dipahami kemudian sebagai arwah yang hinggap di dalamnya. Jadi kalau ada orang memelihara kemudian boneka, istilah sekarang diadopsi dengan pemahaman ada arwahnya, diberikan kemudian kelengkapan seperti manusia, dipakaikan sesuatu dan sebagainya, diperlakukan seperti manusia, itu sama dengan memperlakukan atau merawat jin di dalamnya. Jelas ya? Yes, nah itu penyimpangan, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam, karena Islam tidak memahami arwah masuk ke dalam boneka dan seterusnya. Bahkan kalau diteruskan, ya diteruskan menjadi perkongsian di dalamnya, ya kan? Minta sesuatu dengan harapan ada ini, ada harapan kebahagiaan, ada harapan misalnya yang meningkat lagi pengen sukses jadi pesugihan, atau enggak pesugihan tapi dengan harapan mendatangkan kebahagiaan ini dan itu, kan ada komitmen itu, komitmennya kan ngasih sesuatu, dirawat di ini, nah, itu bisa jatuh ke syirik nanti. Ya, kalau dia mengharapkan dari situ sesuatu terjadi kepada dirinya, itu bisa syirik. Ya, karena itu dan tingkat tertingginya nanti ya syirik. Yang paling rendahnya pembuatnya saja itu diancam itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya ketika dia pulang kepada Allah, kembali ke akhirat, dalam hisab dia itu ngeri sekali. Ya sampai bahasa hadisnya mengatakan waman azlam, siapa orang paling zalim, ya yang dia mencipta sesuatu seakan-akan dipahami seperti seperti Allah menciptakan makhluk. Ya itu kan boneka itu bukan makhluk hidup. Ya itu orang-orang yang membuat seperti itu yang sengaja disiapkan bukan untuk mainan anak-anak kecil ya. Dalam arti yang ditujukan seperti tadi tuh, boneka arwah dan sebagainya karena ingin mengharapkan sesuatu dan seterusnya, itu hisab orang pembuatnya, itu pembuatnya saja, itu hisabnya berat di hadapan Allah. Ya, apa di antara hisabnya? Langsung diperintahkan oleh Allah, tiupkan roh tuh ke situ. Ya, seperti engkau pernah pasarkan, pernah viralkan. Ya, hati-hati tuh yang menjual, awas tuh, yang membuat, yang menjual, yang mempromosikan, hati-hati, itu kena ancaman ketat dalam hadis itu. Dan hadisnya sahih. Ya, itu orang disebut orang paling zalim karena membuat sesuatu seakan-akan seperti ciptaan Allah. Itu akan langsung oleh Allah dimintai pertanggungjawaban. Dipaksa, tiupkan roh kepada apa yang kau telah buat itu. Ya, ketika dia tak mampu melakukan, dilemparkan ke dalam neraka yang tertinggi itu. Itu paling bahaya. Itu untuk umat Islam. Makanya tadi kita di awal dikatakan karena ini ada kaitan itu dengan akidah. Sedangkan akidah sifatnya ketat karena menentukan muara amal soleh itu. Apakah tetap menjadi soleh atau hangus dan menjadi salah. Kuncinya di akidah. Nah, karena itu yang paling penting tadi di awal kita katakan ini bagi umat Islam, ya kan? Nah, sepanjang kita mengatakan kita Muslim harus meyakini karena